Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adi Saiful Bari, guru SMA Negeri 12 Kota Bekasi, mata pelajaran ekonomi. Pada video kali ini saya akan menguraikan sedikit atau merefleksikan tentang permasalahan siswa dalam kurun waktu 1 bulan ini. Permasalahan siswa dalam konteks malas belajar di kelas. Tentu cara mengatasi siswa yang malas belajar adalah sebuah pertanyaan yang memang banyak didiskusikan oleh para guru. Kenapa siswa malas belajar di kelas? Tentu sebelum kita mencari solusinya, ada baiknya kita kaji dahulu. Apa sih penyebabnya ketika siswa malas belajar di kelas? Ada kalimat bijak yang mengatakan, jika kau berteman dengan kemalasan, maka kesuksesan akan menjauhimu. Dan karena kesuksesan berteman dengan kerja keras. Ini mungkin kalimat pemantik atau kalimat pemicu para siswa bagaimana sebuah hasil yang maksimal didapat dengan sebuah usaha atau kerja keras yang juga maksimal. Karena bagaimanapun tidak ada hasil yang maksimal tanpa ada proses dan sebuah ikhtiar dengan kerja keras dan kerja cerdas. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Inilah yang menjadikan bagaimana siswa harus mengedepankan kerja keras untuk meraih hasil yang maksimal. Ada 6 penyebab siswa malas belajar yang telah saya kaji. Yang pertama adalah beban sekolah. Kalau dikalkulasikan satu hari siswa belajar 5-6 pelajaran, belum lagi ditambah tugas-tugas dan tentu ujian-ujian yang menjadi siswa itu melelahkan. Dan ini dapat memicu motivasi belajar siswa menurun. Karena capek secara fisikly dan juga capek secara rohani. Tentu solusinya adalah bagaimana seorang guru bisa memberikan tugas-tugas yang sederhana. Tugas-tugas yang inovatif dan mampu berpikir kritis agar siswanya kreatif. Bagaimana ini diterapkan oleh seluruh guru? Karena jangan sampai setiap hari siswa dibebankan dengan tugas-tugas yang kompleks dan terkadang tidak sederhana dan menyusahkan, membuat stres siswa. Nah, ini perlu kita cari solusinya. Lalu apa penyebab yang kedua siswa malas belajar? Tentu adalah cara mengajar. Mungkin metode kita, cara kita, gaya belajar kita untuk memberikan pengetahuan kepada siswa membuat siswa itu bosan, jenuh. Nah, ini harus kita kaji, kita perbaiki, kita sesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut, keadaan siswa tersebut. Jangan sampai metode gaya kita mengajar itu membuat siswa jenuh. Harus interaktif. Harus ada inovasi-inovasi dalam menyampaikan metode pembelajaran. Lalu apa yang ketiga? Tentu yang ketiga minat. Nah, ini minat siswa pun terkadang meski kita arahkan, meski kita dukung agar siswa tersebut lebih semangat dan termotivasi, lebih percaya diri dalam mengembangkan dirinya. Karena setiap siswa tentu mempunyai minat dan keinginan yang berbeda-beda. Meski kita analisa, pelajari dan kita dukung berbagai minat-minat siswa yang berbeda tersebut agar siswa lebih semangat dalam hal meraih cita-citanya.
Lalu apa yang keempat, permasalahan siswa malas belajar itu masalah pribadi. Karena bagaimanapun siswa mempunyai permasalahan sendiri secara personality baik di lingkungan sekolah maupun keluarga dan masyarakat. Jangan pernah bosan untuk mengenali siswa secara personal. Karakter siswa terbentuk pertama kali sejak dari rumah. Jika siswa malas, maka perlu ditelusuri apakah ada masalah tertentu yang mengakibatkan siswa berperilaku demikian. Oleh karena itu, sering-seringlah kita mengajak berdiskusi kepada siswa yang mempunyai perbedaan dalam sebuah ketidaknormalan lingkungan kelas. Mungkin dia pendiam, mungkin dia pemarah, mungkin dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Ini perlu kita ajak interaktif. Permasalahan-permasalahan tersebut kita kaji. Nah, ini mungkin ada masalah pribadi kepada siswa tersebut sehingga mengganggu dalam menyerap pelajaran di kelas. Lalu apa masalah malasnya siswa di kelas? Yang kelima adalah mungkin tidak ada panutan. Tanpa ibu bapak sadari, kita terkadang kurang menjadi suri tauladan atau panutan pada siswa kita, belum mampu memberikan hal-hal positif. Nah, mungkin cara yang paling ampuh untuk mengembangkan potensi diri adalah belajar. Tidak hanya teori, tapi juga dibarengi dengan praktek, karena merupakan sebuah sinergi yang baik antara lisan dengan perbuatan yang sama. Coba beri motivasi yang dengan mengatakan, lihat anak-anak di jalanan di sana mungkin mereka ingin belajar seperti kalian namun tidak memungkinkan karena harus membantu orang tua mencari uang. Seharusnya mereka bisa ikut belajar dan bermain dengan teman-teman sepantarannya seperti kalian. Ini merupakan sebuah kalimat-kalimat yang memberikan motivasi agar siswa yang kita ajarkan merasa ada empati terhadap siswa-siswa yang atau teman-teman seangkatannya yang tidak bisa merasakan pendidikan di sekolah. Nah, ini mungkin menjadi sebuah refleksi kita untuk menjadi sebuah atau seorang panutan terhadap siswa tersebut. Lalu apa masalah yang keenam? Mungkin cara penyampaian. Mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu pernah mengucapkan kalimat yang membuat siswa tidak nyaman. Dengan kalimat-kalimat yang negatif, kalimat-kalimat yang kontraproduktif. Ini menjadi siswa tidak nyaman. Maka rasa malas akan menghantuinya. Apapun yang hendak dibicarakan kepada siswa, sebaiknya tidak mengintimidasi atau merendahkan diri siswa. Ucapkanlah kalimat yang positif, kalimat yang produktif agar siswa tersebut menjadi siswa yang berpikir kreatif dan inovatif. Jangan sampai ada kalimat-kalimat yang negatif mengakibatkan siswa marah dan juga siswa menggunakan kalimat-kalimat kasar dalam sebuah lingkungan pendidikan. Inilah 6 penyebab yang saya coba ilustrasikan mengapa siswa belajarnya di kelas sedikit dan banyaknya terkadang malas. Karena itu inilah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hatur nuhun.